silakan. Kalau belum ada, saya ada bacakan dulu ya, pertanyaan dari chat. Silakan ya. Dari Pak Tulus Dahlia Madiun. Kapan terapi plasma konvalesen diberikan? Dan diberikan pada kasus yang bagaimana? Hari yang keberapa? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat bagaimana virus itu kan, dia virus akan habis pada hari 10 ke atas, 10 ke 14 hari gitu ya. Menurut saya sih bagusnya kalau kita memberikan terapi konvalesen, kita perkirakan fase viremia, fase virusnya. Itu mungkin antara timbulnya gejala-gejala sampai dengan 14 hari lah. Jadi tadi pada stadium dengan 2A, 2B, kalau sudah 3 agak susah itu. Jadi memang menurut saya itu akan efektif kalau lebih awal dia. Lebih awal dalam pengertian masih fase viremia. Karena ini kan sebenarnya kalau kita bicara mengenai konvalesen kan, plasma kan itu kan seperti vaksin. Vaksinnya sudah siap sebenarnya. Jadi dia itu mencegah virus itu kontak ke selnya, ke reseptor ACE2 gitu. Jadi, bagus sebenarnya kalau kita misalkan paling gampang ya, kita kapan keluhannya, kita hitung-hitung. Nah, kalau bisa sih sekitar kurang 14 hari lah diberikan itu. Menurut saya akan bagus. Sambil itu kali tadi ya Dokter Karel bilang kan kita lihat skor pasien ya. Iya. Nah, saya berikan kasih komorbid dari skornya itu. Artinya bahwa bagaimanapun sebenarnya, karena kita tahu kalau namanya perburukan dari COVID kan ada komorbidnya gitu loh. Ya. Jadi memang kita seringkali tiba-tiba perburukan gitu loh, perburukan. Tapi sebenarnya bukan perburukan kita tiba-tiba, kita sudah tahu sebenarnya, cuma tidak mengantisipasi. Makanya saya bikin tadi namanya komorbid itu kardiovaskuler, kemudian dia organ damage-nya, kemudian myokarditis atau MCI, komor, O-nya lagi itu adalah merupakan oksigen, R-nya respiratory infection, kemudian B-nya blood pressure, infeksi, dan D-dimer sebenarnya untuk membantu kita bahwa ini saya sudah punya bayangan nih, ini pasien ini kayaknya bakal begini nih. Nah, kalau kadang-kadang kita supaya apa? Supaya tidak kaget-kaget, tiba-tiba lapor, dok, pasiennya sudah perburukan. Kita baru tahu, oh iya ya, ada ini. Nah, mungkin karena pengalaman saya begitu, saya bikin seperti itu skornya. Jadi tahu saya, oh kalau gitu skornya sekitar 13 ke atas, ini harus hati-hati gitu loh. Kita perhatikan. Nah, artinya kita harus siap-siap. Karena bisa dibilang bahwa sekarang kan ventilator susah, kemudian itu akan membuat berat juga. Karena kalau makin berat pasien di ruangan, itu virusnya akan makin banyak virusnya. Artinya bahwa kita sebagai tenaga dokter juga akan risiko besar. Jadi memang kegunaan daripada plasma konvalesen itu agar dia cepat pulih, dan kedua juga kita tenaga medis juga lebih aman karena pasiennya lebih sehat gitu. Seperti gitu sih menurut saya sih begitu. Maka saya pikir tadi komorbid skornya itu supaya bisa mengantisipasi. Itu Teh. Iya. Berarti kita kalau untuk COVID ini kita treatmentnya secara keseluruhan ya. Jadi komorbid kita perhatikan. Ibaratnya kali kayak orang berdiri di pinggir sumur kali ya. Jangan sampai udah masuk ke dalam sumur baru kita kasih terapi konvalesen. Iya. Betul sekali itu. Artinya kita harus antisipasi lah. Jangan sampai dia istilahnya sampai ke ujung sumur, kalau bisa sih jangan dulu gitu loh, ya. Dok, berarti pasien boleh minta dong dok ya, saya minta terapi konvalesen aja begitu terdeteksi COVID gitu ya dok ya, boleh nggak dok? Sebenarnya tadi kan sudah saya bilang ada semacam tadi, kalau lebih dari 13, gimana kardiovaskulernya, organ damage-nya gimana jantungnya, itu skornya dibikin sebenarnya. Maka tadi kan skornya, komorbid itu kan singkatan, C kardiovaskuler, O-nya itu adalah organ lain, liver, ginjal, kemudian paru, segala macam itu. Kemudian M-nya apa? Myokarditis, jantung. O-nya lagi apa? Oksigen, perifer. R-nya apa? Respiratory infection, paru-paru. B-nya apa? Blood pressure. I-nya apa? Infection, immunity, D-dimer gitu. Jadi memang itu merupakan hal-hal yang sering kita temui di lapangan yang berkondisi pasien. Jadi kalau dari awal kita sudah periksa, kita sudah tahu nih, oh bakal begini nih. Kadang-kadang kan kita lupa nih, tiba-tiba, perburukan ya, dicek, rupanya ginjalnya. Rupanya livernya gitu. Kita nggak antisipasi, kita hanya berpikir ini masalah paru aja gitu, Padahal sebenarnya kan namanya COVID itu kan kena semua organ dia, kena paru, kena juga ginjal, kena liver, kena jantung gitu. Nah seringkali itu nggak diantisipasi, makanya saya bikin seperti itu untuk mengantisipasi, membantu kita memetakan. Artinya boleh diputuskan dokter yang merawat ya, DPJP
Ya, karena dia yang mengevaluasi. Jadi jangan pasien yang minta kan? Iya, kita minta. Kalau kita sudah punya data. Pasien ngingatin boleh dong, Bu. Jangan lupa ya, saya mau minta TPK nih, tapi cek dulu. Supaya diingetin juga. Boleh juga tuh. Oke, Bu, ini ada yang mau tanya langsung, Bu Ferry. Silakan. Ya, saya udah buka mic-nya, Pak Harapan Gultom. Silakan Pak, Bapak langsung bertanya Dr. Karel. Saya Pak Harapan Gultom. Ya, gimana? Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore, Pak Harapan. Gimana kira-kira? Ya, ini saya orang awam nih soal. Ya, silakan. Gimana? Dan tadi konvalesen yang Bapak terangkan. Ya, terima kasih. Virus boleh nggak Bapak Dokter terangkan seperti apa sih virus ini? Strukturnya, apakah dia bisa jalan-jalan, apakah dia punya hati, apakah dia punya perasaan, apakah dia bisa komunikasi sama virus, terusnya. Kedua tentang konvalesennya. Tadi Bapak terangkan itu adalah produk dari orang yang sembuh. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa diproduk secara fabrikasi atau dikembangbiakan dan sebagainya? Itu aja, Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertama, virus ini sebenarnya dia itu harus ada inangnya. Harus dia tinggal di tempat sel baru dia hidup ceritanya. Dia sebenarnya semacam partikel, tetapi dia butuh benda hidup, sel. Makanya dia itu selalu dalam sel dia berkembang biak gitu. Makanya kalau sebenarnya di udara terbuka dia tidak akan hidup dia. Nah, dia akan hidup pada sel. Makanya kalau kita bertemu orang itu dekat-dekatan, nah mungkin sel virus itu kan dalam ludah, dalam batuk, dalam cairannya itu kita hirup, nah masuk dalam sel kita baru dia hidup gitu loh. Tapi sebenarnya kalau di udara terbuka dia tidak hidup. Itu namanya virus itu seperti itu. Tapi kalau dalam sel dia akan hidup. Makanya kenapa dia bisa berkembang biak? Karena sebenarnya saya lihat ya sekarang ini coba kita lihat ya. Kita lihat ke kota tuh. Mobilitas banyak sekali. Artinya kalau mobilitas tinggi, virusnya banyak gitu. Kan sebenarnya virus itu kan dalam tubuh manusia. Jadi makanya saya pikir sih agak susah gitu nih. Kalau masih mobilitas tinggi, saya beranggapan bahwa virusnya tidak akan turun. Ya, mungkin bisa menjawab itu kali. Kedua, mengenai tadi apakah bisa direkayasa? Jadi gini, sebenarnya ini kan vaksin sebenarnya. Vaksin yang sudah siap jadi. Kalau kita sekarang Sinovac itu kan kita suntik, kemudian sekitar 28 hari setelah suntik kedua timbul antibodi kita. Tapi kalau seperti namanya plasma ini, dia itu sudah ada pada tubuh orang tersebut karena dia sudah melawan virusnya, sudah ada dia, baru kita ambil gitu loh. Kita ambil, baru kita lakukan kepada orang lain. Jadi itu langsung dia. Jadi mungkin kalau seperti istilahnya, kalau kita mau membentuk seperti gini, ya vaksin lah. Vaksin itu untuk 28 hari setelah vaksin kedua gitu. Jadi untuk dibikin seperti gini nggak bisa. Yang bisa itu adalah ada namanya gamma globulin seperti gamma ras, tapi itu tidak spesifik dia. Hanya antibodi melawan kuman, melawan virus. Tetapi kalau seperti namanya plasma ini, dia melawan virus COVID. Nah, ada juga yang mahal sekitar 4 jutaan gitu namanya imunoglobulin intravaskuler itu dia antibodi tapi untuk macam-macam. Bisa virus, bisa bakteri segala macam. Tapi tidak spesifik. Tapi kalau seperti namanya plasma ini, dia spesifik. Karena apa? Karena dia berasal dari pasien yang menderita COVID. Nah, makanya dia lebih tahu, lebih spesifik lah untuk melawan kuman. Seperti itu sih penjelasannya. Oke. Ya, silakan. Bagaimana udah menjawab, Bapak? Oke, Bu. Ada satu lagi, Pak Jusman Sitorus. Silakan Pak Jusman. Saya sudah unmute, sudah ini buka Bapak punya speaker. Silakan bertanya ke Dr. Karel. Selamat sore Pak Dr. Karel. Ya, selamat sore Pak Jusman. Gimana? Ya, selamat hari Minggu juga. Ya, terima kasih. Saya kan penderita jantung, sakit jantung ya. Ya. Sering muncul rasa mual-mual, pusing, sakit kepala, tenaga lemas gitu kan. Ya. Dan saturasi rata-rata 93, 94, 95. Saturasi apakah dia, bisa diduga kemungkinan bisa kena COVID ya enggak? Ini pertanyaan menarik nih. Ya, itu aja. Terima kasih ya, Dok.
Terima kasih. Memang kalau seperti gini kan sudah bagus saturasinya, tetapi belum stabil gitu loh. Artinya kalau seperti ini, kalau kena COVID kan 3 faktor tuh. 1 faktor kita sendiri, ya, daya tahan tubuh kita. 2 faktor daripada lingkungan, ya. 3 faktor kumannya gitu loh. Jadi seperti gini memang bisa terjadi. Makanya kalau seperti gini prokesnya harus lebih ketat lah. Kalau seperti gini biar nggak kena virus. Saya suka namanya RAT, jangan ke tempat ramai, yang adem dan tertutup gitu. Saya kalau tiba-tiba ke restoran gitu, saya lihat sudah banyak orang, saya keluar saya mendingan makan di luar gitu loh. Kita harus menghindari hal seperti gitu. Memang sekarang ini kalau saya lihat itu banyak klaster-klaster adalah klaster-klaster yang di ruang tertutup sebenarnya. Apa itu mungkin dia di kafe atau di kantor gitu. Karena apa? Tadi lama-lama sekali, kemudian ventilasinya kurang. Nah, memang kalau seperti Pak Jusman ini yang ada gangguan jantung belum stabil, paling gampang ya begitu aja. Kita jaga prokes kesehatan, tetap juga olahraga seperti biasa, keluar kena matahari, tapi menghindari tempat-tempat yang ramai, ada yang tertutup. Nah, paling gampang begitulah. Mungkin tidak usah ke restoran yang pakai AC atau ke mall gitu ya. Paling begitu mungkin saran saya. Ya. Berarti di warteg lebih enak ya, Dok ya? Oh, betul. Warteg lebih enak sebenarnya. Tapi warteg nggak boleh yang ramai juga, Bu. Bukan, kalau panas kan makannya sebentar cepat-cepat kabur, Bu. Tapi hitungan orang terinfeksi itu cuma beberapa detik loh. Berarti agak bisa juga ya. Berarti buka masker, kalau yang sana bicara, terus dekat, ya pasti masuk. Betul. Yang paling enak silakan. adalah masak sendiri di rumah aja deh, Bu. Ya, silakan. Siapa lagi nih ya? Langsung busanya. Kalau ada. silakan dulu. Pertanyaan dulu, Bu. Oke, ini dari Pak Andri Rusdiansah. Kriteria pendonor plasma konvalesen, syaratnya apa saja? Jadi gini, saya sebenarnya sudah bikin singkatan, namanya COVID-19. Ya, COVID-19. C-nya COVID-19 ya. Itu adalah dia harus cek dia punya PCR-nya harus negatif. Berarti dia tidak ada virusnya dong, ya kan? Ya. Nah, kedua, namanya O ini sebenarnya dia harus optimal, dalam pengertian harus sehat dia. Jadi jangan tiba-tiba, paling gampang ya, seseorang yang kena COVID tapi punya diabetes, punya jantung, itu nggak bagus tuh untuk jadi donor. Ya. Kemudian V-nya itu tanda-tanda vital, harus tensi bagus. Seperti ini sebenarnya sama seperti kita donor darah. Sama. Donor darah kan tanya berapa tensinya, kemudian ada sakit paru-paru tidak, seperti itu sebenarnya. Sama aja, cuma bedanya kan kalau donor darah kan dia ngambil darah kita. Kalau ini kan sebenarnya plasmanya, cairannya saja. Jadi darah putih sama darah merah nggak diambil sama dia. Kemudian ini itu tadi nggak ada infeksi gitu loh. Hal lain sebenarnya nanti, jadi gini, tidak semua darah yang disumbang oleh orang penyintas itu dipakai, tidak. Kalau antibodinya itu kurang dari 160, nggak dipakai. Artinya dia terlalu lemah gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh semangat. Makanya kalau seperti dia itu namanya disease. Tidak ada hepatitis B, tidak ada HIV. Nah, kalau 19, paling bagus sebenarnya kalau bisa usia dari penerornya 19 sampai 60 tahun. Karena masih kuat dia. Teorinya, kalau makin berat kondisi si pasien itu saat dia sakit COVID, akan makin banyak antibodinya gitu loh. Jadi kalau seperti bangsa OTG itu percuma. Karena apa? OTG itu dia punya antibodi hanya 180, 1/40, jadi tidak akan dipakai. Kalau bagus sebenarnya 1/640 sebenarnya. Itu berarti dia sangat bagus dia. Kadar daripada 1 per berapa yang bagus? 1/640. Oh, 600. 1 per, nah, kalau kita diterima 1, kalau kita di Indonesia 1/160 diterima. Tapi luar negeri mereka tidak. Artinya, makanya kadang-kadang kalau seperti orang dapat plasma, kenapa bagus, kenapa tidak? 1, ada juga faktor daripada pendonornya. Kalau pendonor itu kurang bagus mutunya, sama juga lah. Artinya, bahan bakunya itu kurang bagus. Bahan plasma kurang bagus. Jadi hasilnya dia kurang bagus. Jadi memang dalam hal untuk plasma ini ada 2 hal. Di samping juga pasiennya, tadi kesiapannya. Kedua, pendonornya. Masalahnya kita kan kalau seperti ke PMI, kita nggak tahu nih dapat dari siapa gitu kan. Yang penting di cross match sesuai, kasih gitu loh. Berapa, apakah 160 atau 320 atau 40, kita nggak tahu nih. Nah itu juga berpengaruh.
Makanya banyak variabel-variabelnya. Makanya kalau seperti tiba-tiba hasil kurang bagus, kita juga maklum karena variabelnya bukan hanya di penerimanya, resiko, tapi juga pendonornya. Kalau dia OTG seperti gitu, mungkin nggak bagus hasilnya gitu loh. Oke, berarti memang harus selektif ya untuk menjadi selektif, ya. Iya. Itu selektif. Juga... Sebenarnya kalau bagusnya itu pengaruh. Ya. Kalau nanti itu biasanya mereka dari PMI dikirim ke Eijkman. Prof. Amin tuh lihat bagaimana antibodinya, bagaimana imunitasnya itu. Kalau seperti dia di bawah 160 berarti nggak dipakai sama PMI. Nah, jadi menentukan itu dari Prof. Amin dari Eijkman, mereka lihat tuh, oh, kalau di atas 160, 120, 420, makin tinggi apanya penyebutnya makin bagus dia. Iya, iya. Nah, itu. Jadi banyak faktor sebenarnya untuk keberhasilan daripada satu terapi plasma konvalesen. Salah satunya itu kan nggak boleh ya pada perempuan yang sudah melahirkan, itu kenapa ya? Ya, karena sebenarnya begini, perempuan itu kalau melahirkan, dia sebenarnya kan punya antigen terhadap anaknya. Jadi ada antigennya positif gitu loh. Takutnya bereaksi terhadap orang lain. Nah, jadi kalau seperti itu kan dia tidak kompatibel. Makanya kalau orang-orang yang belum hamil kan HLA negatif dia. Karena walaupun dia hamil, kan walaupun ada anaknya kan anggap benda asing tuh. Dia punya antigen terhadap anaknya itu. Nah itu kalau HLA positif, dia tidak akan dipakai tuh. Tidak dipakai karena bisa menimbulkan reaksi sama seperti reaksi darah lah. Terjadi reaksi yang antibodi sama antigen, udah nanti jadi menggumpal gitu loh. Makanya selalu kalau seperti itu usahakan laki-laki, udah lama, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sih kalau mau sih dicek berapa HLA-nya. Berapa HLA-nya. Jadi kita kan kadang-kadang karena nggak periksa begitu, udahlah pokoknya yang sudah pernah melahirkan, nggak usah lagi periksa-periksa, pokoknya gue sedang. Makanya cenderung laki-laki 18 sampai 60 tahun. Nah kalau bisa perempuan belum pernah hamil, tapi kita nggak tahu juga tiba-tiba hamil bagaimana. Makanya paling bagus laki-laki, pasti aman sudah. Kalau perempuan kita nggak tahu dia ngaku nggak hamil atau hamil, udah pernah, pasti juga ada HLA-nya. Makanya lebih aman laki-laki untuk sebagai donornya. Baik. Dr. Karel, itu berapa lama orang setelah terinfeksi dia sembuh, itu jangka waktu berapa lama dia bisa jadi pendonor, Dok? Itu antara maksimal 2 sampai 3 minggu. Oh, 2 sampai lebih dari itu nggak bagus ya? Begini. Enggak, artinya setelah 2-3 minggu dia itu sudah terbentuk antibodinya dia, sudah ada antibodinya. Oh, ada limit nggak paling lama? Sudah limitnya paling lama? Dia bisa jadi pendonor 3 bulan, 6 bulan? Nah ini, ya teorinya ya, dia akan bertahan sementara ini 3 sampai 8 bulan. Oke. Artinya kalau 8 bulan sudah hilang itunya. Sama seperti kita misalkan pengapang ya, vaksin hepatitis B. Sekarang kan tiba-tiba kita tahun depan sudah kurang, suntik lagi kan begitu kan? Sama seperti gini. Sekarang yang dianut adalah 3 sampai 8 bulan. Artinya kalau sudah 3 bulan dia mungkin sudah kurang bagus itunya. Dia punya plasmanya, dia punya plasmanya sudah kurang bagus. Makanya kalau bisa sih setelah pulang rumah sakit, biasanya begini, setelah dia pulang rumah sakit, dia kan isolasi mandiri. Setelah isolasi mandiri langsung sudah bisa dia langsung langsung dia untuk ke PMI untuk donor seperti gitu. Biasanya sih kalau pasien kita bujuk seperti itu, nanti setelah plasmanya setelah pulang dari rumah sakit, 2 minggu di rumah, isolasi mandiri, bisa seperti itu. Oke. Itu kita anjurkan supaya lebih gampang ya. Masih bagus, masih tinggi dia punya kadar daripada daripada antibodinya. Jadi kalau seperti diperiksa, udah 1,320 gitu, sudah bisa ke 3 bulan, cuma 1,40, 1,80 udah percuma. Istilahnya itu sudah vaksin yang kurang bagus, jadi nggak ada dampaknya. Nah, itu penting. Makanya kita nggak tahu nih, apakah kita dapat 160, 130, makanya yang kadang hasilnya juga berbeda, karena bahan baku kita nggak tahu nih. Kita kan cuma terima aja. Ada yang bagus, mungkin 1 per 640, ada yang 1 cuma per 160. Nah itu makanya beberapa hasil konvalesen itu kadang tidak sama karena gitu. Karena juga tergantung dari donornya. Yang kita tentu tidak bisa milih kan, karena itu kan hak PMI itu. Cocok kasih aja gitu loh. Gitu. Ya, silakan.
Oke. Ada lagi nggak Bu Sonia yang mau langsung? Nggak ada Bu Ferry, belum. Oke. Ini dari Ibu Keti Purwaningsih menanyakan bagaimana cara menurunkan leukosit yang tingginya 17.000. Ini leukositnya udah bisa virus, bisa bakteri ya? Jadi gini, kalau leukosit itu kan berarti infeksi. Cari dong apa infeksinya, paling gampang sih. Kemudian ya ronsen atau mungkin cek urinnya ya, di mana sumbernya, paling gampang ke dokter lah. Nanti kan dokter akan tahu nih kira-kira dari mana sumbernya gitu loh. Mungkin dicari sumbernya infeksi apa, diobatin, nah seperti gitulah. Oke. Kemudian dari Ibu Yasafati Kurnia, apa yang dimaksud dengan terjadi ADE pada pasien yang mendapat plasma konvalesen? Gini sebenarnya ADE itu semacam reaksi yang berbeda. Jadi gini, pada ADE itu nggak tahu gimana si virus ini dimakan oleh antibodinya. Antibodi itu masuk ke dalam sel. Sedalam sel itu si virus itu keluar ke dalam sel. Dalam sel dia berkembang biak lah dia. Nah katanya teorinya sebenarnya karena jumlah daripada antibodinya itu sedikit. Antibodi sedikit gitu loh. Kalau antibodi banyak dia nggak tidak begitu. Kalau saya baca di buku itu secara teoritik kalau jumlah antibodi sedikit dia itu akan memakan virusnya, kemudian si antibodi itu masuk ke dalam sel. Di sel seolah dimuntahkan dia punya virusnya, sel berkembang biak dia hingga bereplikasi gitu. Itu sebenarnya sama seperti kita dulu ada isu kan, wah nanti kalau virus Sinovac itu kalau vaksin Sinovac akan terjadi ADE. Kan sama aja. Ini sebenarnya kan Sinovac kan aktif, ini kan pasif. Sama-sama juga antibodi kan, tapi kalau Sinovac kan butuh waktu dia. Ini kan sebenarnya sudah jadi gitu loh. Artinya kalau yang namanya berhubungan antibodi bisa aja itu isu secara teoritis. Karena ingin dikatakan bahwa kalau kita melihat pasien dengan plasma konvalesen harus lihat apakah ada TACO, TRALI atau ADE gitu. Itu kan teoritis. Walaupun mungkin jarak terjadi, tapi di kepustakaan disebutkan bahwa ini bisa gitu loh. Kalau tiba-tiba banyak virusnya karena dikasih dengan plasma konvalesen, seperti gitu mekanismenya, seperti ADE, itu advanced dependent enhancement, ya, seperti itu, advanced dependent enhancement, ya. Oke, ini dari Pak Heruyanto. Untuk penyintas COVID-19, kalau pada saat medical check up, untuk toraks sebaiknya dengan CT toraks atau cukup dengan ronsen toraks saja? Toraks saja cukup. Itu dokter TT kan sudah dokter radiologi. Pasti juga begitu cukup saya pikir. Itu kalau kira-kira dokter TT bisa jawab kalau gitu, bukan saya. Mungkin dokter TT bisa jawab tuh. Kalau seperti gitu. Tiap hari lihat tuh. Jangan dokter TT itu. Kalau saya itu ya share ya, kalau untuk ronsen, atau ya gini, kalau pasien udah pernah terinfeksi, itu kan bisa terlihat kelainan di paru-parunya dari foto ronsen dan lebih jelas lagi pada CT scan. Kadang-kadang foto ronsen itu bisa dibilang normal, tapi kalau ada keluhan atau klinisnya menunjang, kita selalu harus CT scan. Nah, di CT scan itu jelas tuh kelihatan, walaupun dia masih sedikit. Ya, oke. Sehingga kalau mau untuk evaluasi, itu memang yang terbaik adalah dengan CT scan. Ya. Tapi kalau pasiennya sembuh, biasanya CT scan juga bersih. Iya. Ya, betul. Saya dokter Teh yang ahlinya itu. Silakan Teh. Oke, ini yang berikutnya Dok dari Pak Kuat. Bagaimana dengan D-dimer yang sekarang sedang trending dibicarakan, yang bisa menyebabkan kematian setelah dinyatakan bebas COVID? Apakah ada kaitan tidak terkendalinya D-dimer dengan komorbid pasien? Ya, gini, berbicara mengenai D-dimer itu merupakan akibat sebenarnya. Ya, akibat tadi betul juga. Misalnya tiba-tiba orang gangguan ginjal bisa D-dimer tinggi, jantung gangguan D-dimer tinggi gitu loh. Jadi memang kalau D-dimer itu betul kita obatin D-dimernya, tetapi kita obatin juga sumbernya. Nah, jadi seperti tadi mengatakan bahwa dalam hal itu kan koagulasi. Tadi kan saya bikin komorbid D tadi kan, tiga itu kan D-dimer koagulasi. Nanti kita lihat tuh apakah ada hal lain gitu loh. Bagaimana kolesterolnya, bagaimana gulanya, bagaimana apanya gitu loh. Makanya tadi harus dilihat secara utuh tadi, ada yang komorbid tadi tuh, lihat gimana jantungnya, organnya, segala macam kita lihat deh. Tetapi sembari pada saat yang sama kita berikan juga
obat gitu loh. Jadi terapinya 2 sekaligus kita obatin 2. Kalau dia juga ketinggian kan juga bahaya kan, bisa menggumpal di jantung, kena jantung, menggumpal di kaki, jadi ulkus segala macam, kena di paru-paru jadi bahaya. Tetapi sebenarnya kita obatin sumbernya. Seperti gitu sih jawaban saya. Oke. Kemudian dari Dokter Istirian, tadi juga mungkin dokter udah bahas ya, batas minimal sembuh dari COVID itu berapa lama yang dianjurkan untuk bisa menjadi donor. Iya. Tapi di sini juga menanyakan apakah ada efek samping bagi pendonor maupun bagi yang menerima donor. Ya, sebenarnya tadi kalau seperti efek samping tadi, kalau yang menerima ya, reaksi AD, tako tadi, terali gitu loh. Reaksi di tubuh kita ya, kalau misalnya tiba-tiba ada gangguan jantung bisa tako dia, overload dia, karena kasih secara kental ya sisi. Kalau reaksi alergi bisa terali. Kalau misalnya tiba-tiba ada reaksi daripada reaksi untuk antibodinya bisa AD gitu loh. Pada prinsipnya namanya reaksi untuk plasma hampir sama seperti reaksi transfusi darah kok. Hampir sama. Kita kan darah juga tuh, sama-sama transfusi juga gitu loh. Hampir sama sebenarnya. Cuma dia hanya AD nggak ada di darah, kita ada. Tapi kalau terali juga ada di darah. Lalu tako juga ada di darah, transfusi darah gitu loh. Artinya bahwa itu hampir sama lah dengan transfusi dia punya darah sama plasma gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya nih pertanyaan. Ya. Dari Pak Haposan Sijabat, dia menanyakan suplemen meningkatkan imun tubuh apa dong? Saya penyintas Agustus pakai ini mungkin antioksidan ya, bagus atau tidak? Tapi mahal. Kemudian apa plus minus vaksin Sinovac dengan Pfizer? Ya. Jadi memang kalau seperti tadi, kalau seperti yang sudah pasti ya, seperti zinc. Nah, zinc itu sebenarnya kan Menteri Kesehatan itu dipakai sama Donald Trump zaman dulu. Dia pakai hidrokloroquine dengan zinc gitu loh. Kemudian vitamin-vitamin lain seperti vitamin C, oke, vitamin D, oke. Pada prinsip sebenarnya kita ini istilahnya dengan sehari-hari sudah cukup sebenarnya untuk menjaga tubuh kita ya, kecuali ya kita punya hal lain mungkin kita perlu tambahan. Mengenai tadi vaksin Sinovac dengan Pfizer itu sebenarnya beda platform. Kalau sebenarnya dari segi itunya kita lebih aman pakai Sinovac. Kenapa begitu? Karena dia sebenarnya virus yang dimatikan. Kalau seperti namanya yang itu kan pakai semacam rekayasa genetik gitu ya. Jadi kita tidak terbiasa. Kita kalau seperti namanya untuk Sinovac ini kan bisa kita biasa. Vaksin hepatitis, seperti biasalah. Vaksin BCG, seperti gitu. Artinya yang sudah dimatikan virusnya gitu. Jadi mungkin kita terbiasa. Kalau seperti yang baru platformnya, seperti misalkan dari mRNA atau DNA, kita belum terbiasa. Jadi menurut saya sih lebih gampang pakai yang Sinovac aja. Karena sebenarnya pada orang tua juga sudah bisa gitu. Kita sudah tahu gimana reaksinya. Kalau yang baru-baru, khawatir nanti ada apa-apa, kita nggak tahu reaksinya, kita nggak tahu gimana cara menanggulanginya. Oke. Bu Sonia, ada yang mau bertanya langsung lagi nggak? Nggak ada yang bertanya langsung, Bu. Ini yang di chat aja. Kalau perlu, saya pengen tambahin sedikit. Tadi Pak siapa yang barusan bertanya tuh, Bu Ferry? Pak Haposan Sijabat. Oke, Pak Haposan, mungkin besok malam bisa ikut melihat antioksidan resveratrol Pak Haposan, karena itu adalah sesuatu based and scientific dan dari alam, tapi itu semua dari buah-buahan. Jadi besok malam saya akan jelaskan secara detail, bisa ikut event kami, bisa minta linknya kepada yang ngundang atau ke WA admin. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Pak Hari dan Dr. Kristina Setiawan nih menanyakan mengenai apakah penderita hipertensi dengan mitra regurgitasi yang sudah dioperasi boleh menerima vaksinasi COVID, dan pasien dengan HOCM bisa juga nggak diberikan vaksin Sinovac? Ya, gini, HOCM atau MI prinsipnya dari Perki itu ahli jantung Indonesia mengatakan kalau stabil 3 bulan itu loh. Artinya 3 bulan ini dia itu stabil. Dalam pengertian pakai obat-obatan enak, tidak ada keluar-keluar bisa gitu. Karena sebenarnya di luar negeri mereka juga orang-orang yang seperti ini diberikan juga. Walaupun sebenarnya ada gangguan jantung, itu kan virusnya kan bukan virus yang hidup, virus yang sudah dimatikan, ya kan? Mestinya tidak akan timbul masalah-masalah. Cuma memang kalau kondisi kita kurang baik, mungkin kurang efektif.
kita kalau yang bagus kan kalau kita sehat akan tinggi kita punya imunitas kan. Tapi kalau kita sakit-sakitan kita nggak mungkin bagus imunitasnya gitu loh. Di tanda petik agak-agak mubazir. Jadi saya selalu berkata begini, pada vaksin ini selalu berpikir bahwa jangan tanya kapan vaksin datang, tapi tanyalah kesiapannya. Hokem berobat hokem, mesti berobat teratur. Itu MI-nya mungkin kan dari hokumnya itu. Nah, berobat teratur nanti kalau sudah obat teratur stabil, kalau ada vaksin langsung divaksin bisa, nggak ada masalah. Karena kan dia kan biasanya nanya-nanya tuh vaksinnya, kemudian berapa lama, apa penyakitnya kan begitu kan teh. Kalau seperti namanya untuk vaksin kan ada listnya gitu kan, ada sakit ini nggak, sakit ini nggak, sakit ini nggak gitu seperti itu. Jadi tanya tapi beberapa teman kita itu sampai 3 kali dia nggak masuk lagi karena begitu, tiba-tiba gula tinggi, tiba-tiba tensi tinggi gitu loh. Jadi jadi ditunda-tunda karena itu, karena ada masalah gula, masalah tensi. Nah, makanya menurut saya sih sakit jantung mau sakit apa, yang penting jaga kondisinya biar stabil gitu loh. Itu ketika kena dapat vaksin bisa dilakukan begitu. Makanya Pak Menkes sedih ya, tenaga kesehatan yang gagal divaksin 11% gara-gara hipertensi. Oh iya. Pada saat mau dikasih vaksin ternyata hipertensi. Iya betul. Iya, maksud saya makanya harus kita siap tuh supaya nanti waktu kita divaksin kita sudah stabil kondisinya gitu. Jadi istilahnya mungkin kayak orang mau ngadain pesta gitu ya, prepare semuanya, habis itu silakan tamunya datang gitu ya. Iya, betul tuh. Karena kita nggak tahu ya, artinya kita sangat sayang sekali kalau tiba-tiba kita nggak dapat vaksin, kan sayang sekali kan. Itu kan bagus vaksinnya itu loh. Jadi sampai kita rugi lah kalau kita, maksud saya harus benar-benar gitu, jangan sampai kita nggak dapat gitu loh. Tiba-tiba kita nggak dapat, kena COVID lagi, waduh itu betul-betul kurang beruntung kalau gitu. Kemudian nih di Pak Alex atau Dokter Alex nih kayaknya nih. Apakah orang komorbid boleh menerima plasma konvalesen? Orang apa? Orang dengan komorbid menerima plasma konvalesen. Ya, bisa. Justru sebenarnya orang seperti itu harus dapat ya, lebih awal sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena dia kan sebenarnya dengan ekonomi kan dia daya tahannya lemah, gitu loh. Harus lebih awal. Tapi prinsipnya gini, itu tambahan. Dan tiba-tiba kalau seperti itu, pokoknya gula nggak terkontrol, tensi nggak terkontrol, dia nggak terkontrol, hanya plasma saja. Nah itu yang salah. Tetap katanya proceed, artinya itu diberi obat-obat lain gitu. Jadi jangan sampai kita sebetulnya obat ini nggak dimakan, obat ini dimakan, hanya TPK doang. Nggak begitu caranya. Pasti juga tambahan. Tadi kan proceed, artinya mendahului, artinya dengan yang lain berbarengan gitu. Yang sering terjadi seperti itu. Semua mencari-cari plasma, tapi kondisinya nggak diperhatikan. Seolah-olah itu obat semua. Jadi plasma itu obat darah tinggi, plasma itu obat jantung, plasma itu obat diabetes gitu loh. Kan bisa, itu kan hanya imunitas saja. Nah itu mungkin menurut saya persepsi masyarakat yang mungkin kurang tepat, dianggap sebagai obat dewa gitu loh. Karena bagaimanapun kalau kita jantung kurang bagus, gula tinggi, darah tinggi, itu kita punya pasti lemah lah. Akibatnya plasma itu kurang ini. Tapi kalau dari awal kita lihat bagaimana perkembangannya, kita pantau, boleh juga sih gitu loh. Yang sudah tiba-tiba perburukan, gagal jantung, gagal ini, nggak diobatin, pokoknya plasma. Nah, itu baru salah saya pikir. Makanya kalau pada pasien dengan komorbid, ya kalau terinfeksi COVID, itu skor komorbidnya mesti waspada nih. Ya, waspada. Iya. Jadi kalau dari awal kita cek semua, kalau kira-kira 13, harus kita minta langsung. Artinya, dasar perburukan. Maka tadi saya bikin skor seperti itu komorbid supaya ada, kita punya bayangan nih, ini bakal kemana nih gitu loh. Kita punya tools. Jadi, jangan tiba-tiba kaget, tiba-tiba perburukan dok, perburukan, waduh, kita nggak mau begitu. Dari awal sudah kita berikan, ini bakal begini nih, kita persiapkan. Mungkin karena itu kan gak gampang-gampang cari plasma seperti gitu. Kadang-kadang butuh 3 hari atau gimana gitu loh. Jadi kita bisa dari awal bisa lebih tenang gitu loh untuk merencanakannya gitu. Kemudian ada juga nih pertanyaan, di mana kita dapat menghubungi untuk mendapatkan plasma konvalesen tersebut? Di PMI. Seperti kita ngambil darah aja, PMI. Nanti kan biasanya mereka tes nih. Sama seperti kita, golongan A, golongan A dong. Jadi plasma golongan A, kita golongan A. Kalau kita B ke B gitu. Seperti biasa. Sama seperti crossmatch untuk transfusi darah. Sama seperti gitu. Nah, coba bedanya nanti mereka itu akan darah mereka itu dikirim dulu ke Eijkman untuk dicek antibodinya. Ya. Kalau kira kurang daripada 160, mereka tidak pakai gitu loh. Jadi bangsa kadang-kadang
semangat tuh cuma OTG nggak ada itunya, nggak ada gunanya gitu loh. Nah bagus sebenarnya kalau dia berat, pasti tinggi gitu loh. Jadi tidak semua orang-orang yang neuroplasma itu dipakai, tidak semua itu. Yang cukup antibodinya lah, artinya cukup darahnya, cukup pasukannya gitu yang dipakai. Kalau cuma kecil-kecil mereka tidak pakai. Berarti sama dengan ini pertanyaan Ibu Lina, kalau perempuan yang pernah melahirkan tidak boleh donor darah. Ya, karena dia ada HLA positif dia. Ya. Takut karena kan ada reaksi itu bisa jadi masalah ya. Ya. Kemudian dari Pak Rusdin Sumbajak. Ya. Bagi orang yang rutin minum obat pembesaran prostat, apakah rentan juga kena COVID? Adakah efek samping kalau disuntik vaksin? Nah ini dari aparat Pak Rusdin dari Frankfurt. Ya, itu saudara saya soal itu Frankfurt, Pak Rusdin. Jadi memang betul ya Bang Rusdin ya, memang kalau seperti itu, mesti begini, penyakit apa saja bisa disuntik, asal stabil gitu loh. Mau prostat kek, mau apa bisa gitu loh. Yang penting stabil, karena apa? Kalau nggak stabil, apa yang terjadi? Nggak bagus reaksinya gitu loh. Harapan kita tadi kan dibilang kan, kalau kita bagus untuk melawan virus, minimal 160 gitu loh. Tapi kalau kita tiba-tiba kurang bagus kondisinya, kurang fit, hanya 140, hanya 40, hanya 80, jadi nggak kuat melawan virus. Karena virus itu kan ada semacam istilahnya, ya kita harus pasukannya berapa orang gitu loh. Nah kalau 1/160, baru dia bisa melawan virus. Kalau cuma 1/40, 1/20, 1/80, nggak kuat dia. Kalau orang-orang tidak stabil seperti tadi, yang pasien tadi yang ada HOCM itu, ada MI itu, pasti mungkin dia di bawah 1/40 kali. Jadi nggak kuat dia, percuma kalau gitu. Nah seperti itu. Maksudnya Bang harus stabil. Agar apa? Agar kita antibodinya cukup kuat. Di atas 160 gitu loh, biar bisa melawan virusnya begitu sih. Baik, sudah bisa menjawab ya Bapak. Ya. Ini juga ada dari Pak Agung Widiarto. Untuk saat ini TPK masih belum menjadi SOP terapi, masih sifat trial. Dan juga untuk TPK ini untuk mendapatkan PMI masih susah. Apalagi kalau buat orang yang tujuannya untuk pemberian transfusi antibodi. Nah, yang kedua, bisa apa tidak orang yang sudah divaksin untuk diambil darahnya sebagai TPK? Nah, itu gini. Kalau seperti yang sudah divaksin gitu kan pasti dia tuh tidak banyak itunya, tidak banyak dia punya antibodinya gitu. Jadi biasanya gini, biasanya yang diambil adalah orang yang penyintas gitu loh. Agar kuat dia punya itunya, kuat dia punya antibodinya. Kalau divaksin sih nggak kuat dia gitu loh. Artinya walaupun kita donor, tapi kalau seperti nggak dipakai buat apa gitu loh. Jadi sebenarnya ada dua hal. Satu donor oke. Hal kedua adalah dia itu harus kuat antibodinya gitu loh. Kalau vaksin kan dia hanya sedikit dia punya, karena dia sebenarnya dikasih, artinya dia bukan melawan virus istilahnya lah, hanya melawan antigen doang ceritanya, hanya melawan virus mati lah, jadi dia nggak kuat dia. Tapi kalau dia namanya penyakit, kan melawan virus yang hidup dia, berarti kan dia kuat dia gitu loh. Akibatnya itu bagus. Nah kalau seperti vaksin kan dia melawan virus mati dia, hanya virus mati seperti Sinovac gitu kan, berarti nggak kuat dia gitu loh. Jadi walaupun ada antibodinya mungkin 1/20, 1/40, jadi nggak ada gunanya untuk dikasih sama orang lain. Harus minimal, kalau dorong itu makin tinggi makin bagus. Nah itu mungkin jawabannya. Artinya kalau vaksinasi itu untuk melindungi diri sendiri ya? Betul. Untuk memberi bantuan kepada orang lain. Nggak bisa tuh. Tapi kalau dia sudah jadi penyintas, apalagi antibodinya tinggi, boleh lah. Angin gitu ya? Iya, boleh. Betul. Oke, nah berarti pertanyaannya Ibu Anita, boleh dong ya penyintas ikut apakah penyintas boleh ikut divaksin? Nah, begini, sekarang terbaru, ada beberapa teman saya sejawat, setelah vaksin kena COVID juga. Ada perawat dulu dia penyintas, sekarang kena lagi dia. Ya terus terang, makanya sekarang ini kan saya lihat yang terbaru itu kan 3 bulan katanya. Artinya bahwa kalau orang namanya penyintas itu 3 bulan lagi bisa disuntik lagi. Karena belum tentu antibodinya masih ada gitu loh. Tadi kan dibilang kan 3-8 bulan. Jadi memang ya sebenarnya kalau skor bagus sih sebenarnya cek itunya, dicek dia punya antibodi ya berapa. Kalau di atas 160 sih 1/320 nggak usah lah.
Berarti kan dia sudah cukup kuat gitu loh. Tapi nggak tahu nih berapa. Ada beberapa mungkin yang di swasta sekitar 250 mungkin harganya. Paling gampang sebenarnya begitu, dicek sendiri aja. Kalau kira-kira kurang, ya sama seperti kita dulu waktu vaksin hepatitis B kan, kurang titernya nih, wah bisa booster gitu. Kalau nggak bagus gitu loh. Mungkin seperti itu nanti kalau mau sih. Apalagi kalau pada saat dia kena itu OTG ya. Iya, OTG itu sangat lemah itunya mungkin. Nah, itu kalau disumbang ke PMI mungkin nggak ada gunanya itu, orang nggak ada itunya. Bukan artinya dia masih bisa ketularan lagi gitu loh. Bisa. Tadi kan saya bilang tadi, kita punya kasus nih, 2 orang dokter vaksin 2 minggu lalu kena vaksin. Tapi nggak tahu apakah mungkin swabnya apakah itu virus hidup atau virus mati. Karena kan swab itu sebenarnya kan antigen dia, bukan ini, tapi dia ada keluhan sih, ada batuk segala gitu loh. Jadi dianggap bahwa positif dari sana. Walaupun secara teoritis bisa aja yang namanya swab positif itu kan dari cangkangnya itu, cangkang dari SE gitu loh, bukan dari virusnya gitu loh. Makanya dilihat virulotnya ya. Itu sebenarnya. CT value bagus juga tuh. Kalau dia di bawah 40 sih bagus lah. Berarti tinggi kalau gitu. Dr. Karel, berarti gini dok, kalau orang yang sudah divaksin bisa kena lagi, orang yang sudah kena bisa kena lagi. Berarti kan sistem imun tubuhnya yang mesti diperbaiki ya, dok. Secara alamiah itu yang paling penting lah dok. Betul. Nah udah divaksin aja kena coba. Nah yang udah pakai TPK masih bisa kena lagi nggak dok? Pakai yang terapi plasma konvalesen bisa kan? Iya betul. Nah balik lagi bisa kena lagi. Berarti imun tubuh yang mesti diperbaiki paling dok. Iya. Selain itu protokol kesehatannya juga tetap masih ketat. Perbaikin ya. Betul sekali itu. Ya. Karena walaupun udah divaksin, walaupun pernah infeksi, itu masker tetap harus dijalankan. Kemudian jadi bukan berarti yang sudah divaksin bisa bebas atau yang sudah terkena bebas bisa kena lagi. Iya. Makanya yang ditakutkan orang-orang ini dengan vaksinasi itu kayak orang udah kuda liar nih. Dia bilang, waduh saya udah bebas, udah bisa kemana-mana. Nah itu nanti lagi gelombang ketiga itu. Gelombang 2 aja udah bingung, sekarang mau tambah gelombang 2. Virusnya malah tambah hebat, mutasinya tambah luar biasa malah. Silakan Bu Ferry. Kemudian ini dari Ibu Lina. Hasil PCR saya sudah negatif dan saya sudah 1 bulan sejak saya terinfeksi COVID. Tetapi kenapa hidung saya masih sedikit mampet kalau tidur dan penciuman masih belum normal? Nah ini yang long COVID ini ya dok. Long COVID. Terus terang itu kan masih hal baru ya. Jadi long COVID terus terang kalau di kepustakaan dikatakan lemas, ada kognitif agak pikun, ada batuk. Nah ini kita nggak tahu itu namanya long COVID. Jadi artinya memang ini kan penyakit baru ya. Jadi seperti tadi lah, yaitu dokter itu dia merasa lemas. Ada beberapa orang yang jadi pikun gitu loh. Makanya walaupun dia sudah negatif, selalu kontrol aja, kontrol nanti mungkin ke THT untuk hidungnya apakah ada hal lain gitu. Saya yang mengalami itu, saya punya pasien itu 5 orang. Satu ketika pasien itu pulang, masuk lagi 700 gulanya, 700. Padahal sebelumnya waktu pulang dia nggak ada gula itu. Kena COVID, kena pankreasnya. Nah itu beberapa pasien seorang tua begitu. Nah itu kan hal baru yang kita tidak tahu gitu loh. Iya. Makanya kan COVID ini masih terus diikutin ya perilakunya. Ya, nah betul. Ini salah satu jawaban juga tuh buat Pak Haposan yang anosmia yang belum sembuh dari Agustus. Nah ke THT ya Pak? THT ya, mana bisa swab sama dia kali bagaimana itu. Itu long COVID namanya, kita nggak tahu juga ya. Masih banyak yang belum kita pelajari mengenai long COVID ini. Iya. Kemudian dari di LKP Vida, apakah penderita autoimun boleh vaksin atau harus kontrol 3 bulan ke dokter dulu sebelum vaksin? Artinya mesti stabil dulu gitu ya? Iya, jadi gini, kalau autoimun itu sebenarnya kan pasti dia mungkin makan obat-obat imunosupresi kan? Apa mungkin dia AJT atau hidrourea atau prednison, mereka punya batasan tuh. Paling gampang kalau misalkan dia hidrokortison dalam seminggu maksimal 20 mg. Kalau dia pakai hidroksiurea itu dosisnya adalah 0,3 kg berat badan per minggu gitu. Artinya dia dalam posisi minimal gitu loh. Minimal obatnya gitu. Kalau dia minimal stabil boleh. Pada prinsip sebenarnya jadi dikatakan bahwa semua orang itu imunisasi pasti bagus lah.
nggak ada itunya gitu loh. Antara manfaat sama mudaratnya pasti bagus gitu loh. Masalahnya tadi kalau tiba-tiba dia belum stabil, agak kurang bagus. Jadi biasanya kalau seperti namanya imunosupresan itu biasanya kalau autoimun ya, mereka kan pakai obat-obatan untuk imunosupresan begitu ya. Pada dosis minimal dia. Pada dosis minimal tidak flare up, pada dosis minimal dia tidak timbul, tidak kambuh dia. Berarti kalau itu stabil gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba dia masih butuh, kalau minimal kambuh misalkan autoimunnya SLE-nya naik segala macam, itu nggak bisa. Biasanya seperti itu sih. Walaupun katanya belum ada penelitian, kan nggak mungkin kan mereka bikin percobaan. Tapi pada prinsip sebenarnya sama seperti penyakit jantung juga. Dia posisinya aman gitu. Kalau masih tinggi-tinggi di obatnya, berarti kalau gitu belum stabil lah. Tapi mungkin tadi, per minggu 20 mg, misalkan gitu, surya 3 mg per minggu gitu. Nah, artinya dosis minimal obatnya dia bisa stabil, bisa lah. Artinya kan kalau dia minum imunosupresan, begitu dikasih vaksin, nggak akan terbentuk antibodi juga. Iya. Tapi kalau minimal bisa kan? Iya. Minimal bisa. Kalau misalnya tinggi-tinggi itu sih percuma lah. Kan ditekan sama imunosupresannya dia. Iya. Nah, seperti itu sih. Oke. Kemudian ini dari Ibu Lina Lagonda dari Palu. Apakah penderita kanker bisa divaksin? Sama aja. Sama ya. Kanker itu artinya karena kan dia butuh obat kortikosteroid, butuh juga nama imunosupresi kan seperti gitu tuh untuk kontrolnya. Yang penting adalah dosis minimalnya dia tidak flare up gitu loh. Pada dosis minimalnya dia tidak kambuh. Kalau tiba-tiba dia dosis minimal dosis kambuh, kasih obat dosis tinggi ya kan nggak bisa lah. Nah, prinsip seperti itu terkontrol. Pada dosis minimal, boleh lah. Tapi kalau tiba-tiba dia harus masih butuh banyak makan obat, nggak bisa lah. Percuma karena emang nggak ada reaksinya gitu loh. Iya. Mungkin kalau dengan kemoterapi juga ya, Dok? Sama lah. Sama, artinya dosis minimalnya dia. Nah, kalau seperti kemoterapi pasti nggak mungkin divaksin lah, orang ditekan semua sama obat kemoterapinya. Iya. Artinya percuma juga kan di vaksinnya ya? Oke. Iya. Pasti mungkin antibodinya tuh di bawah 160. Nggak bakal kuat dia untuk melawan virus gitu. Kan minimal 1/160 kan minimal kita punya antibodi kan, biar bisa melawan virus kan. Kalau itu nggak ada segitu sih percuma juga lah. Jadi nggak usah virusnya nih, masih keceng nih katanya. Jadi kita baiknya kalau mau periksa antibodi virus pada saat 14 hari setelah vaksin yang kedua ya? Iya. Antara 14 sampai 28 hari sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau mau sebenarnya 3 bulan setelah itu kan turun katanya tuh. 3 bulan setelah itu baru mungkin. Kalau seperti gitu sudah aku turun, kita vaksin lagi kalau gitu. Jadi seperti gitu kan. Kan 3 sampai 8 bulan, ya kan? Kita misalkan sudah kita vaksin sekarang, 3 bulan kita cek mau turun. Nah, kalau gitu harus vaksin lagi. Seperti itu aja teh mungkin bagusnya. Gak usah cek sekarang percuma. Nanti belum terbentuk dia itunya kan antibodinya. Bukan karena vaksinnya nggak bagus, tapi karena tubuh kita belum punya waktu untuk bikin antibodinya gitu. Ibaratnya kalau kita masak belum matang gitu ya? Belum matang. Seorang salah sayurnya gitu, padahal sebenarnya kompornya kurang panas sekali. Kemudian ini dari Galaxy 6. Jika yang sudah divaksin pertama lulus, dalam masa menuju vaksin kedua, ternyata positif COVID. Nah, ini vaksin keduanya nih dilanjutkan atau enggak? Nah, itu gini, masalahnya seringkali waktu dicek itunya, itu bukan hidup tuh. Karena kalau seperti PCR kan dia kan hanya antigen, ya betul nggak? Karena kalau seperti PCR kan dia dibilang itu bahwa ini tidak menunjukkan hidup atau mati, ya tidak menunjukkan hidup, tapi hanya antigennya gitu loh. Jadi kalau seperti dia posisi seperti itu, menurut saya sih dilanjutkan aja sampai dengan hari ke itunya. Kecuali dia sakit demam masuk rumah sakit barulah. Tapi kalau tiba-tiba dia nggak ada gejala-gejala, mungkin itu sudah virus mati kali itu. Jadi bukan lagi virus yang hidup gitu. Jadi praktis dia sebenarnya harus vaksin lah gitu. Iya. Mungkin periksanya dengan PCR kali ya, jangan swab. Iya. Atau antigen ya. Oke, ini dari Dr. Kristina Setiawan. Jenis pemeriksaan untuk mengetahui antibodi post vaksin itu apa? Apakah IgG atau apa ya, Dok? Antibodi ya? Sebenarnya IgG.
Ya, antibody. Jadi sebenarnya itu ada sebenarnya itu namanya kan antibody neutralizing antibody netralisasi gitu, itu bikin netral gitu kan. Tapi itu sebenarnya diperiksa di Ekman atau mungkin sekarang ada di Prodia gitu loh. Jadi itu khas itunya, ada khas untuk pemeriksaan untuk vaksinnya ada itu. Jadi bukan yang biasa dia. Khas untuk itunya itu antibody netral. Serum antibody ya kalau nggak salah, serum antibody COVID-19. Iya, namanya antibody netralisasi, netralisasi antibody COVID yang bikin netral gitu loh. Nah, namanya istilahnya itu antibody netralisasi COVID gitu. Kalau di gitu. Jadi itu setahu saya 265.000. Iya betul. Seperti gitulah. Menurut saya sih itu dilakukan 3 bulan saja, jangan sekarang. Karena tadi percuma juga gitu. Nanti kita nggak bisa interpretasi. Tapi kalau sudah 3 bulan ya bisa lah. Karena kan itu mungkin sudah turun kan, atau masih naik kita nggak tahu lah. Tapi kalau misalkan baru vaksin sekarang terus besok cek itu percuma, itu belum menunjukkan yang sebenarnya. Iya betul. Oke dokter, kalau ini dari chat udah semua dijawab. Apakah masih ada yang mau bertanya langsung? Dari Bu Sonya ada nggak yang raise hand? Saya nggak melihat ada yang raise hand, nggak ada. Oke, Bapak dan Ibu, ini dikasih kesempatan, kita masih siapin waktu beberapa menit lagi. Jika ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Saya akan buka mic-nya supaya Bapak dan Ibu bisa langsung, mumpung Dr. Karel mau jawab langsung. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Pak Herianto Sutioso mau tanya, Pak? Saya unmute Bapak, mau bertanya, silakan. Oke, Bapak silakan. Ya, selamat sore, Dr. Karel. Wah, tetangga saya ini. Iya, itu gimana Pak Heru? Iya. Ketemu di Jepun gitu. Gimana Pak Heru? Untuk penyintas, apakah selang berapa lama setelah sembuh untuk memeriksa antibodinya? Ya. Jadi gini, kalau untuk penyintas sih yang pasti 2 minggu lah setelah sembuh gitu loh. Karena kan dibutuh 2 minggu. Jadi kalau seperti penyintas memang kalau dia mau istilahnya dia itu mau nyumbang plasma minimal 2 minggu setelah dia sembuh lah. Biasanya sih setelah dia sembuh, setelah isolasi mandiri kan 2 minggu tuh. Nah, bolehlah nanti ke PMI lapor ke sana gitu loh supaya bagus dia. Ya, untuk ngecek antibodi di tubuh penyintas itu, bukan untuk itu. Sebenarnya itu tetap juga 2 minggu. Gini, sama kan, jadi gini, kalau seperti kita juga nanti mau donor plasma ya, kan diperiksa sama dia nanti itu. Diperiksa, tadi kalau kita itu di bawah 160, 140, 180, itu nggak dipakai. Karena sebenarnya kurang kuat dia. Jadi, kalau dia bisa sebagai plasma konvalesen terapinya harus di atas 160. Makin tinggi makin bagus. 320, 640 makin bagus dia. Jadi memang begini, tidak semua sama. Mohon maaf, tidak semua sama gitu loh. Walaupun sama-sama penyintas, paling gampang ya. Kalau OTG mungkin nggak. OTG mungkin kalau diperiksa juga percuma dia ke PMI. Karena mungkin karena OTG gitu nggak kuat dia. Mungkin hanya 140 jadi nggak dipakai gitu. Istilahnya kalau OTG begitu, mungkin aja kalau sudah 3 bulan lagi bisa kena lagi dia karena rendah dia punya itunya, dia punya antibodinya gitu. Jadi sebenarnya paling bagus sih 3 bulan karena teorinya katanya makanya kan orang-orang yang penyintas 3 bulan berikutnya bisa dilakukan vaksin kan begitu yang terbaru tuh dia punya protokolnya. Artinya mau dianggap setelah 3 bulan sudah kurang dia punya antibodinya walaupun dia penyintas wajib divaksinasi. Jadi kalau mau seperti itu mendingan 3 bulan lah, karena memang kalau dibuat 3 bulan kita belum tahu nih, karena dari kepustakaan dikatakan turun 3 bulan, artinya setelah 3 bulan bisa sampai 8 bulan, nah boleh lah 3 bulan dicek sama dia, kalau kurang boleh tahu vaksin gitu loh. Itu mungkin jawaban saya Pak Heru. Oke, terima kasih. Ya makasih Pak Heru ya. Oke. Ada lagi? Ini ada chat ada lagi dok. Ya. Untuk anak-anak ada merek vaksin COVID yang sudah klinis fase 3. Nah, terus terang kita kan ini kan 18 sampai 19 tahun ya.
Saya nggak tahu tuh gimana kebijakan dari dokter anak, mungkin yang lebih tahu tentang begitu. Kalau kita kan dewasa ya, artinya begini, karena kan menurut saya sih pasti bagus lah. Cuma mungkin gimana dosisnya atau bagaimana mungkin dokter anak yang terbiasa. Kan kalau dewasa kan jelas tadi bahwa kita mengharapkan sebenarnya 1/160 lah yang bagus gitu loh. Makanya tadi diberikan 2 kali dia supaya harapnya seperti itu ada. Tapi kalau dokter anak nggak tahu nih, karena kan rata-rata kan percobaan itu kan pada dewasa sebenarnya. Tapi pada saya pikir sih ya juga, cuma mungkin berapa dosisnya mungkin dokter anak yang tahu kali bagaimana. Tadi dokter anak tuh berapa dosisnya, apakah sama seperti dewasa atau mungkin sepertiga atau separuh, kita nggak tahu juga lah. Oke, ini ada Ibu Nur pada surat edaran yang baru dari Kemenkes bahwa umur 20 tahun ke atas boleh vaksinasi Sinovac. Pertanyaannya, apakah boleh untuk yang memiliki riwayat COPD, termasuk saat ini dengan hipertensi dan DM terkontrol? Iya. Prinsipnya adalah harus bagus gulanya, bagus tensinya gitu. Karena apa? Kalau seperti kita nggak bagus, kita rugi. Betul nggak? Karena efek kan tidak optimal gitu loh. Artinya yang diharapkan 1/160 nggak dapat seperti itu. Jadi walaupun divaksin seolah-olah nggak vaksin, orang dia nggak ada reaksinya gitu loh. Jadi sebenarnya itu tujuannya sebenarnya buat kita juga. Kalau kita makin bugar kondisinya, akan makin banyak antibodinya gitu. Kalau kita misalkan tiba-tiba nggak bugar, kita paksa-paksain aja, tiba-tiba kita kena COVID, oh itu sih virusnya itu mungkin palsu kali, dia punya vaksin kali gitu kali. Itu nggak benar tuh, itu dasar buatan ini tuh nggak bagus, mendingan buatan luar negeri deh, yang ini. Sekarang begitu kan, padahal sebenarnya dia yang salah gitu loh, karena dia kondisi kurang fit, nyari vaksin lagi begitu sering kali gitu kan. Wah, saya nunggu aja deh vaksinnya satu lagi tuh yang mahal itu gitu loh. Nah, Amerika. Padahal sebenarnya apa nolak vaksin kali, Dok? Nolak vaksin kali. Iya, makanya tadi bang saya bilang kan, artinya dia nggak bagus bukan karena vaksinnya, karena dia tadi ada komorbidnya yang tidak terkontrol hingga reaksi tubuhnya untuk bikin vaksin, untuk bikin antibodi kurang gitu loh. Makanya selalu prinsipnya kan terkontrol. Karena harapannya dengan begitu tubuh kita membentuk antibodi yang bagus. Nah, kalau seperti kita nggak terkontrol, susah kita bikin antibodi yang bagus. Itu sebenarnya. Artinya komorbid apapun kalau memang terkontrol bisa ya untuk divaksin. Bisa. Apapun gitu pokoknya gitu loh. Mau kanker, mau autoimun pun, tapi autoimun harus minimal dong. Kalau misalkan tinggi, percuma lah ditekan sama vaksin, ditekan sama imunosupresan. Kemudian ini nggak bereaksi jadinya vaksin. Iya. Ada pertanyaannya tentang vitamin D. Vitamin D ini di tubuh harus dicek dulu sebelum vaksin. Berapa sih kadar vitamin D yang terbaik normalnya? Jadi gini, vitamin D hubungannya kan dengan imunitas kita tubuh gitu. Pada vaksin nggak perlu dicek vitamin D, nggak perlu sebenarnya. Artinya kita di Indonesia sebenarnya nggak perlu vitamin D yang istimewa, kita cuma cukup berjemur gitu loh. Kecuali kita di Eropa lah yang musim dinginnya lama-lama. Kalau kita kan sebenarnya walaupun musim hujan kadang-kadang saat di sini sejam 2 jam ada panas kok bisa kita keluar gitu loh. Itu sebenarnya bukan alasan dalam pengertian bahwa kalau kita punya vitamin D itu gak usah cek-cek menurut saya sih. Udah, kalau saya paling gampang tuh apa? Makan telur, putih telur kuning telur itu ada banyak vitamin D-nya itu. Kuning telur. Jadi beberapa pasien yang naik, Dok. Nah, gini, memang pada kondisi gini kan kita harus milih. Artinya ya kalau seperti kira kolesterolnya nggak terlalu tinggi boleh lah. Jemuran aja kali ya, Dok ya, paling bagus. Ya, jemur yang paling bagus ya. Jemuran gratis, nggak ada kolesterol pula. Ya, gratis. Sedikit radikal bebas nggak apa-apa lah. Bu Ferry, ada Pak Riki Rugebrek. Aduh, susah jawab. Pak Riki mau bertanya, silakan Pak Riki. Ya, silakan. Saya sudah membiarkan Bapak untuk langsung bicara ke Dr. Karel. Silakan Pak Riki. Iya. Silakan Pak Riki. Ya. Kalau ada pasien yang sudah isolasi mandiri sampai 2 minggu, tetapi pada saat di PCR dan memang selama isolasi itu dia sudah tidak merasakan apa-apa, tapi PCR dia masih positif, masih CT-nya itu masih 28, sedangkan katanya mesti 35. Itu gimana, Dok? Iya. Jadi persoalannya, bagaimana?
Terima kasih, Dok. Ya, memang gini, kalau PCR sebenarnya dia tidak melihat posisi ada gini. Kalau saya sederhana kok prinsipnya gini. Sederhana, bagaimanapun namanya lab alat bantu itu. Jadi bagaimana kalau kita dokter begitu, ada hasil lab, kita lihat pasiennya gimana gitu loh. Jadi gini, kalau sudah lewat daripada 14 hari, praktis sudah mati virusnya itu. Kalau kita tadi kurva itunya ya, viremia itu hanya hari ke-11 sudah habis dia. Artinya, kalaupun dites dia positif, apa yang terjadi itu adalah namanya cangkangnya, sebut cangkangnya. Apakah cangkangnya itu hidup apa tidak? Tidak juga. Apakah gini? Jadi masalah begini, apakah CT rendah itu betul? Itu artinya kan penggandaan. Tetapi kan bukan berarti penggandaan itu virusnya hidup, bukan. Dia penggandaan daripada cangkang daripada virusnya. Bukan berarti virusnya hidup. Betul CT-nya rendah. Itu kan penggandaan. Tapi itu sebenarnya berasal dari bangkai virus gitu loh. Tapi itu akan bermana kalau tiba-tiba di ruangan, pasien di ruangan COVID, masih demam segala macam, terus CT-nya rendah, berarti ini ada hubungan klinis lah. Tapi kalau sudah di rumah, sudah beberapa hari, mau berapa juga CT-nya, betul CT, tapi itu tidak menggambarkan virus yang hidup, virus yang mati. Kalau virus yang mati kan nggak ada gunanya. Jadi nggak ada dampak terhadap klinisnya, kecuali dia mungkin ada keluhan batuk, demam segala macam, baru bermakna. Tapi kalau seperti nggak ada begitu sih, hanya mengatakan bahwa dia ada virus yang itu antigennya dari cangkangnya gitu, bukan bentuknya hidup gitu loh, seperti itu. Oh, seperti begitu. Terima kasih, Dok. Saya mau tambah satu pertanyaan lagi, Dok. Maaf, silakan. Nah, kalau sekarang orang yang kena, lalu dia punya lambung, punya gangguan lambung, itu seperti apa, Dok? Bagaimana, Dok? Ya gini, memang kan kalau seperti COVID kan tadi ada di lambung juga ada, ginjal juga ada, liver juga ada, paru juga ada. Nah, gini, gampangnya begini, kita obatin lambungnya, kita obatin virusnya, kan begitu aja itu. Jadi dua-duanya diobatin. Nah, jadi artinya walaupun itu karena virus boleh juga, bisa juga karena dia stres jadi lambungnya kena, ya obatin aja dua sekaligus. Begitu aja. Jadi nggak harus kita bilang, ini kalau gitu lambungnya karena virusnya, obat virus aja lah. Nggak begitu. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Selamat sore, Dok. Terima kasih. Dokter Karen. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin dokter sekarang kan ada asumsinya bahwa kalau CT rendah itu kan dia menular, virus masih virulen. Tapi kalau itu adalah penggandaan dari si cangkangnya yang udah mati, itu kan berarti aman. Tapi kan kita nggak tahu nih yang mana. Mendingan tetap aja kita pakai masker kalau di dekat orang lain ya, supaya tidak menularkan. Ya, betul ya. Ya, betul tuh. Tetap juga bagaimanapun, tetap pakai prokes juga sih. Ya. Tapi ingin menjelaskan bahwa dari sekitar kan viremia itu kan sampai hari ke-11 sebenarnya, viremianya gitu loh. Jadi artinya kalau positif itunya, betul positif penggandaannya kan berapa kali gitu loh. Artinya, bukan menunjukkan itu sudah hidup virusnya, enggak, tetap juga mati. Tapi tetap juga tadi, karena virus kita belum tahu ya, masih tadi ada teman sejawat juga yang sudah vaksin kena juga dia apanya dirawat sekarang dengan COVID. Ya, begitulah kita belum tahu di bagaimana. Tapi rata-rata kalau begitu pun ringan dia, nggak berat, ringan kok. Nah, artinya bagaimanapun jangan sampai tiba-tiba kena vaksin juga sakit juga, ada gunanya pasti. Tadi kalau kena ya lebih ringan gitu. Jadi bukan berarti kalau tiba-tiba ada berita kena vaksin juga sakit, kalau gitu gak usah vaksin deh. Nggak begitu. Nggak boleh, Dok. Udah ada peraturan pemerintah, bahkan ada sanksi administrasi. Sudah ditentuin tanggal 9 kemarin, tanda tangani nama peraturan pemerintah. Gitu ya? Jadi tidak ada bantuan sosial. Gitu ya. Jadi wajib vaksin, yang sudah ditentuin vaksin harus vaksin. Ya, oke. Iya, lagi pula vaksinnya gratis kok ya, kenapa nggak mau ya? Iya, ngapain? Iya. Takut, Bu. Banyak hoak, banyak isu. Iya, kebanyakan hoaknya. Kemudian ini satu lagi yang terakhir mungkin ya. Ya, silakan. Ya. Bu Segrelwani, pasien dengan PPOK bisa divaksin COVID-19? Sama juga. Balik lagi ya, prinsip. Harus stabil. Misalkan dia pakai dia nebulizer ya, minimal gitu loh. Tapi kalau PPOK-nya masih kambuh, harus pakai kortikosteroid, mungkin obatnya nebulizer juga dosis tinggi, ya itu belum bisa. Karena dia nanti kurang berguna gitu loh. Artinya kalau kronis, dosis minimal dia terkontrol, berarti kalau gitu bagus gitu loh.
Jadi artinya dia bisa. Nah, kalau tiba-tiba masih tinggi dosisnya, harus pakai kortikosteroid, pakai nebulizer, pakai Ventolin, segala macam, wah ini belum bisa lah. Seperti itu sih. Jadi selalu saya katakan, jangan tanya kapan vaksin datang, tapi tanyalah, udah siap nggak untuk itunya gitu loh. Maka harus rajin berobat. Terima vaksin. Nah ya gitu. Jadi jangan tanya, ini kapan sih vaksin datang semua? Nggak bisa. Karena beberapa teman begitu sampai 3 kali, nggak bisa dia. Gula tinggi, tensi tinggi, nggak bisa dia vaksin. Karena apa? Karena dia mengharapkan aja vaksin doang. Dia tidak menyiapkan dirinya gitu. Oke. Ini dari Dr. Christina Setiawan, penyintas itu apa sih? Saya jawab aja Dok. Penyintas itu adalah pernah terinfeksi COVID-19. Iya betul. Dan masih boleh divaksinasi setelah 3 bulan ya? 3 bulan, oke. Jadi mungkin itu sebenarnya prioritas sekali ya Dok ya. Yang pertama kan sekarang nakes. Ya. Nah, setelah itu pekerja yang untuk pabrik. Seperti polisi dan nanti baru berikutnya yang masyarakat awam dan penyintas. Ya, betul. Kalau penyintas itu sama dengan survivor. Ya. Betul sekali. Yes. Bu, ada satu lagi pertanyaan Bu. Bu Ebah mau tanya nih, silakan Bu Ebah. Silakan. Langsung aja Bu Ebah. Bu Ebah langsung Bu. Bu Ebah, udah di-unmute Bu, udah di-mute. Silakan Bu Ebah. Lah kok, Bu. Selamat sore Dok. Ya selamat sore, gimana Bu Ebah? Halo, selamat sore Dok. Selamat sore ya, gimana? Ya, Dok, saya mau tanya Dok, saya kan penderita autoimun, udah 5 tahun psoriasis vulgaris dan diabetes. Ya. Terus minum obatnya juga ada salah satunya MTX. Apakah seperti saya ini bisa divaksinasi Dok? Nah, itu ya pertanyaannya itu aja Dok. Sama suami saya juga gitu Dok. Suami saya diabetes, hipertensi, sama gagal jantung. Aduh, gini. Mengenai MTX itu harus tanya ke dokternya. Artinya, teorinya, kalau ibu itu pada dosis minimal sudah terkontrol, oke kalau gitu. Tapi kalau itu masih dosis tinggi, pasti nggak bisa. Jadi MTX itu kalau nggak salah saya itu 3 mg per minggu. Artinya dengan 3 mg per minggu terkontrol dia punya psoriasisnya, berarti kalau gitu stabil. Tapi kalau masih butuh 10, 20 gitu, berarti belum stabil dia. Nah, nanti kan dokter yang tahu nih, oh ternyata ini sudah stabil. Makanya paling gampang tanya sama dokternya, apakah dosis yang ibu makan sekarang MTX itu sudah dosis minimal dia? Apakah bukan ini gitu loh. Kalau dosis minimal pasti bisa. Jadi apapun, misalkan paling gampang obat paru sama juga ceritanya. Sama juga. Kalau seperti dosis minimal, seperti gula sama juga. Kalau jantung sama juga. Kalau misalnya jantung itu stabil, dengan obat-obatan kamu bisa divaksinasi. Tapi kalau masih tiba-tiba sesak napas, kemudian tiba-tiba menggah-menggah, kalau gitu belum bisa. Jadi makanya buat ibu sih usahakanlah stabil dia punya psoriasisnya hingga MTX rendah, nah baru nanti vaksin. Jadi ibu harapan saya tetap kontrol, bagus mungkin dosisnya rendah, nanti kalau tiba-tiba sudah ada vaksin bisa gitu. Tapi kalau dosis tinggi sih enggak. Nanti mungkin tanya ke dokternya lah, tanya ke dokternya kira-kira sudah stabil nggak kondisi psoriasisnya gitu, seperti itu sih. Oke, sudah bisa menjawab Bu Ebah? Baiklah, ini udah semuanya dijawab sama Dr. Karel. Saya rasa kita sudahi acara Health Talk siang ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan terima kasih Dr. Karel atas kesediaannya. Ya. Untuk para peserta yang mempunyai komorbid, nggak usah kecil hati. Kalau kita bisa stabil komorbidnya, itu vaksinasi bisa dilakukan. Ya. Oke, terima kasih Dr. Karel, terima kasih Bu. Ya. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Karel. Jadi behalf on Moritz Community, kami senang Dr. Karel sudah bisa berbagi kepada seluruh sahabat-sahabat Moritz Community dari seluruh Indonesia. Dan berikutnya masih ada 2 minggu lagi dengan seri yang berbeda ya Dok ya. Kan ini berseri, 2 minggu lagi ya Dok ya, kita akan berseri lagi. Coba tanya apa topiknya coba. Ada nggak dari audiens yang apa topiknya gitu? Ya, audiens mau beri masukan silakan. Saya buka aja mungkin. Siapa mau
apa yang mau topik apa mau gitu? Topik apa nih? Saya allow partisipan mau saran topik apa, tentu berkaitan dengan spesialisasi dari Dr. Karel ya, untuk bisa berbagi, sharing. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau kasih masukan gitu? Mau topik apa? Kalau misalnya boleh chat juga ke admin, nggak apa-apa. Jadi silakan catat ya admin, saran dong, boleh nggak bicara tentang ini? Atau ada yang mau bicara juga boleh, kita bisa ngobrol kok. Ya. Nah, kalau nggak ada saran, oke, saya rasa mungkin nggak ada. Sekali lagi Bapak dan Ibu, behalf of Moritz Community, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah juga mau ikut share bersama dengan kami untuk sahabat-sahabat yang bisa bergabung dalam Moritz Community. Kami senang dan kami ingin banget kalau bisa lebih banyak lagi yang hadir, paling tidak sesuai dengan kapasitas dari ruangan kami 500. Kalau kita ada 100 orang, satu orang bawa 5 aja Bapak dan Ibu, aduh itu akan berdampaknya luar biasa ya. Jadi hari Senin besok saya akan bercerita tentang resveratrol. Resveratrol ini ada kaitannya dengan imunitas tubuh. Ini adalah antioksidan alamiah yang diproduksi mempergunakan teknologi dari alam buah-buahan sehingga nutrisinya terjaga. Nah, penyerapannya karena teknologi itu bisa menembus ke dalam membran sel. Kenapa membran sel? Gen sirtuin banyak orang nggak tahu Bapak dan Ibu ya. Gen sirtuin inilah yang memegang peranan terpenting di dalam melakukan replika regenerasi sel untuk perbaikan. Tadi kerusakan sel itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Penuaan adalah penyakit. Besok malam Bapak dan Ibu yang mau ikut silakan WA admin atau hubungi orang yang mengundang. WA admin 0821 1479 1662 untuk minta link bergabung ya. Perlu pelajari lebih dalam. Oke, dan bentar, ini hari Rabu dan minggu depan event kita tentang effective decision making. Bapak dan Ibu perlu juga ikut supaya ada pengetahuan yang baik. Ini adalah edukasi, tapi dari orang-orang yang sudah experience ya, dari pembicara yang sudah experience. Itu saja, Bapak dan Ibu. Tetap jaga kesehatan. Kami mengasihi Bapak dan Ibu dan keluarga Bapak dan Ibu. Ikuti protokol pemerintah. Kalau memang harus vaksin, vaksin. Jadi yang penting kita semua bisa sehat. Doa kami Bapak dan Ibu selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan juga mari kita lindungi keluarga kita masing-masing dan juga teman-teman kita dimanapun kita pergi dan berada dengan menerapkan protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah. Oke, itu saja. Sampai ketemu di event Moritz Community berikutnya. Selamat sore, selamat beristirahat. Bagi Bapak dan Ibu yang mau PDF presentasi hari ini bisa minta ke WA admin sekali lagi 0821 1479 1662. Bagi yang mau konsultasi lanjutan kepada Dr. Karel juga bisa minta nomor HP atau WA dari Dr. Karel ke WA admin. Kami akan berikan dengan senang hati untuk bisa melakukan konsultasi lanjutan ya. WA admin Pak Andri 0821 1479 1662 ya.
Pak Andri Rusdiansa, silakan WA admin 08. Saya chat Pak Andri. 0821 149 1662.